Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Sefanya 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara yang terkasih, sering dijumpai banyak orang Kristen tampaknya rohani sekali saat berada di gereja, tetapi hal itu tidak bertahan lama. Setelah keluar dari pagar gereja, kehidupan yang tidak rohani kembali nampak begitu jelas. Hal itu terlihat dari apa yang keluar dari bibir, dari ucapan, makian, umpatan, cemoohan, sumpah serapah, kata-kata kotor, bohong, tipu sana sini, suka menjelek-jelekan orang, bergosip dan sebagainya. Yakobus dalam suratnya Yakobus 1 ayat 26 menulis, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ketika menerima panggilan Tuhan, Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir. Karena itu, ia memberi diri untuk dijamah, untuk diubahkan oleh Allah. Adalah perkara yang mutlak bagi orang percaya untuk memiliki bibir yang bersih, supaya ibadah dan pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang dikatakan bibir bersih bila dia mampu mengekang lidahnya dari segala yang jahat atau terbebas dari dusta atau ketidakjujuran. Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena itu juga pemazmur doa dan memohon, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Tidak mudah menemukan orang yang jujur di zaman sekarang ini. Kebanyakan orang menggunakan trik-trik, menggunakan akal licik mereka, menggunakan tipu muslihat demi mewujudkan segala keinginannya. Saudara, bibir yang bersih adalah bibir yang senantiasa memperkatakan firman Tuhan, karena mengimani setiap janji yang terkandung di dalam firman Tuhan.
Setiap firman yang kita perkatakan menghasilkan kuasa yang sangat dahsyat. Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Karena itu saudaraku, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah bibir kita bersih? Mari kita mohon Roh Kudus untuk menjamah, untuk mentahirkan bibir kita, supaya yang keluar adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus karena firman Allah hari ini mengajar kami, memberi peringatan penting kepada kami, bahwa sebagai orang percaya, kami harus menjaga bibir yang bersih, menjaga perkataan-perkataan yang keluar adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan dan bukan sebaliknya. Bukan kata makian, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang menipu, sumpah serapah dan sebagainya. Tetapi justru yang ada, kami mengekang lidah kami untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu siap menjamah kami, yang selalu memberi hikmat bagi kami untuk melakukan yang benar dan memperkatakan kata-kata berkat. Puji hormat bagi nama Tuhan Allah, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu
Buka Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.